Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan tentang Sistem Informasi Manajemen Perancangan Antarmuka, Sistem TWI atau The Worker Information. Kami beranggotakan 4 orang, yaitu Agista, Anggi, Cynthia, dan Lia. Latar belakang. Kunci suksesnya sebuah organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran tidaklah bisa dilepaskan dari peran sumber daya manusia yang dimiliki. Peran sumber daya manusia ini sangatlah penting dalam pengaruh terhadap perkembangan sebuah organisasi atau perusahaan. Keterlibatan SDM sangat menentukan kesuksesan proses perubahan dan hasil dari proses perubahan yang direncanakan. Untuk menunjang kesuksesan, perusahaan diperlukan pengintegrasian fungsi SDM melalui praktek-praktek SDM dalam strategis bisnis perusahaan. Pengintegrasian fungsi SDM dalam perencanaan strategi bisnis ini dimaksudkan untuk membudayakan SDM yang dimiliki dalam mengelola berbagai unit kerja dalam organisasi agar proses pengelolaan sumber-sumber daya tersebut dapat dilakukan secara efektif dan efisien. Perusahaan harus menyadari betapa pentingnya pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia secara berkualitas dan tepat sehingga perlu untuk dikembangkan secara sistem-sistem informasi sumber daya manusia untuk menunjang pemenuhan sumber daya manusia yang berkualitas. Sistem ini yang namanya bisa disebut dengan SDM atau HRIS. Untuk solusi pengembangannya, yang pertama ialah menjelaskan peran Human Resource Information System di perusahaan tersebut. Yang kedua, menjelaskan manfaat yang didapatkan jika menerapkan Human Resource Information System. Yang ketiga, mengetahui tentang aplikasi yang dapat digunakan pada Human Resource Information System. Slide selanjutnya yaitu manfaat program HARIS atau biasa kita sebut Human Resource Information System. Ada 5. Yang pertama, bagi perusahaan dapat menerapkan langsung peran Human Resource Information System dalam pengelolaan SDM-nya. Yang kedua, dapat mengajarkan karyawan bagaimana menyelesaikan tugas pekerjaan mereka dengan efisien. Yang ketiga, dapat memudahkan perusahaan dalam memproses penerimaan karyawan baru. Yang keempat, memudahkan mengontrol dan mengawasi kinerja karyawan. Dan yang kelima, memajukan fungsi pada perusahaan dalam SDM. HARIS dapat didefinisikan sebagai suatu sistem terintegrasi yang digunakan untuk mengumpulkan, menyimpan, dan menganalisa informasi tentang sumber daya manusia dalam sebuah organisasi yang terdiri dari database, komputer aplikasi, perangkat keras, dan perangkat lunak yang diperlukan untuk mengumpulkan, merekam, menyimpan, mengelola, memberikan, menyajikan, dan memanipulasi data untuk fungsi-fungsi sumber daya manusia. Menurut Johnny yang dikutip oleh Marimin 2016, HARIS atau Human Resource Information System adalah sebuah sistem informasi yang menangani pengolahan sumber daya manusia pada suatu perusahaan. Sistem informasi menurut Marimin 2016, sistem informasi adalah merupakan suatu komponen yang saling berhubungan dengan proses penciptaan dan penyampaian informasi dalam perusahaan, yang memproses input berupa sumber data, kemudian diproses dengan komponen hardware, software, dan badware, dan menghasilkan informasi sebagai output. Berdasarkan pengertian tersebut, sistem informasi adalah kombinasi dari teknologi informasi serta aktivitas seseorang yang menggunakan teknologi guna mendukung manajemen serta operasi. Sistem informasi dinilai sangat dibutuhkan oleh suatu instansi ataupun perusahaan karena sistem informasi yang terintegritas akan membuat kerja dari perusahaan atau instansi menjadi lebih sistematis serta terarah. HARIS. Sebuah HARIS yang efektif memberikan informasi apa yang dibutuhkan perusahaan untuk menganalisa karyawan, mulai dari karyawan lama, karyawan baru, dan pelamar. Dengan sebuah HARIS yang cocok, staf sumber daya manusia memungkinkan para karyawan melakukan pemutakhiran data sehingga membebaskan staf HRD untuk melakukan fungsi yang lebih strategis. Selanjutnya, keperluan data untuk manajemen karyawan, mengembangkan pengetahuan, mengembangkan dan meningkatkan karir, dan tindakan lainnya menjadi terfasilitasi.
Pada akhirnya, manajer bisa mengakses informasi yang mereka butuhkan secara resmi, etis, dan secara efektif, mendukung kesuksesan karyawan yang mereka nilai sehingga bisa mengambil keputusan. Adalah rancangan pengembangan harus dari tim kami. Pertama adalah tampilan awalnya untuk masuk ke dalam akun dari si karyawan. Yang pertama ini kita masukkan ID karyawannya, yang kedua ada emailnya, kemudian ada passwordnya, kemudian bisa login. Ini adalah tampilan untuk setelah login dari ID-nya. Tampilan ini terdapat beberapa bagian, yaitu ada Master Data Management atau MDM. Artinya Haris dapat menyimpan data master tentang karyawan dan organisasi, termasuk informasi pribadi, riwayat pendidikan, dan riwayat kerja. Hal ini memudahkan perusahaan dalam mengelola data karyawan dan organisasi secara efisien. Kemudian ada Organizational Management atau manajemen organisasi. Haris dapat membantu perusahaan dalam mengelola struktur organisasi dan tugas pekerjaan. Hal ini memudahkan perusahaan dalam mengidentifikasi tanggung jawab dan wewenang karyawan, serta memudahkan perusahaan dalam melakukan pengaturan struktur organisasi. Kemudian ada Employee Self-Service. Haris dapat memungkinkan karyawan untuk mengakses informasi pribadi dan data kinerja mereka, termasuk jadwal kerja, riwayat gaji, dan informasi karyawan lainnya. Hal ini memudahkan karyawan dalam mengakses informasi yang mereka butuhkan dan memudahkan perusahaan dalam mengelola data karyawan secara efisien. Kemudian ada Absence and Leave Management atau manajemen absensi dan cuti. Hal ini dapat membantu perusahaan dalam mengelola absensi dan cuti karyawan, termasuk pengajuan cuti, persetujuan, dan manajemen absensi. Hal ini memudahkan perusahaan dalam mengelola kehadiran karyawan dan memastikan bahwa karyawan memenuhi persyaratan absensi dan cuti yang ditetapkan. Kemudian ada recruiting and applicant tracking atau perekrutan dan pelacakan proses aplikasi kandidat. Ini membantu perusahaan dalam melakukan rekrutmen dan melacak aplikasi pelamar. Hal ini memudahkan perusahaan dalam mengidentifikasi kandidat yang tepat dan memudahkan proses rekrutmen. Kemudian ada compensation management atau manajemen kompensasi. Haris dapat membantu perusahaan dalam mengelola gaji dan kompensasi karyawan. Hal ini memudahkan perusahaan dalam melakukan penggajian dan mengatur kompensasi karyawan secara efisien dan tepat. Kemudian ada training tracking. Ini membantu perusahaan dalam melacak pelatihan dan pengembangan karyawan. Hal ini memudahkan perusahaan dalam mengidentifikasi kebutuhan pelatihan karyawan dan memastikan bahwa karyawan memperoleh jenis-jenis pelatihan yang diperlukan. Kemudian ada analitik. Ini membantu perusahaan dalam menghasilkan laporan dan analisis data tentang sumber daya manusia. Hal ini memudahkan perusahaan dalam mengidentifikasi tren dan kesenjangan sumber daya manusia, serta memudahkan perusahaan dalam membuat keputusan strategis yang lebih baik. Demikian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.